Pada kesempatan ini, di saat saya dan istri saya sedang istirahat sejenak saat jalan sehat di Stadion Maguwarjo, saya akan bersaksi bagaimana hari-hari ini saya sungguh berbahagia dan merasakan kehadiran istri saya, belahan jiwa saya. Saya merasa bahagia, merasa tenang, damai bersama istri saya yang selalu setia mendampingi, menemani saya bukan hanya saat suka, saat berhasil, namun di saat saya banyak salah dan dalam keterpurukan. Sebelumnya saya tidak merasakan kehadiran istri saya. Bahkan saya menjadi orang yang sangat patriarki, semua harus tunduk kepada saya. Istri saya tahun 87, 88 loh ya, sudah lulus S1, Insinyur Pertanian. Inilah foto-foto istri saya saat wisuda, juga bersama teman-temannya yang sedang bersama-sama wisuda dan merasakan kebahagiaan, juga bersama keluarga. Dan istri saya menjadi insinyur tapi tidak bekerja karena saya. Dan saat itu tinggal tanda tangan akan diterima menjadi pegawai negeri. Itu pun saya tidak setuju istri saya bekerja. Istri saya menerima untuk tidak bekerja karena ingin menjadi istri yang baik. Istri saya pada akhirnya benar-benar menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak di rumah, anak-anak dari melahirkan, kecil, dewasa, sekolah, kuliah, kemudian bekerja, dan anak saya yang pertama sudah menikah dan memberikan 1 cucu. Istri saya selain menjadi ibu rumah tangga, juga suka untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan seorang lelaki, yaitu misalnya mengecat rumah, kadang-kadang bersama anak saya. Jadi istri saya menikmati pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan sebagai seorang istri, juga pekerjaan yang harusnya dilakukan para lelaki. Selain itu, istri saya juga menikmati sebagai ibu rumah tangga, misalnya menyetrika pakaian suami dan anak-anak, juga pakaiannya sendiri. Kemudian istri saya juga melakukan pembersihan kamar mandi, mencuci pakaian dengan sukacita, menikmati sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini sudah istri saya sedang membersihkan atau mencuci kamar mandi. Jadi istri saya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan sukacita totalitas. Selain itu, istri saya dari pagi sudah belanja di pasar Tiban untuk bahan makanan yang dimasak pada hari ini. Selain itu, istri saya juga senang berkebun, menanam tanaman, juga memberikan pupuk dan tanah dengan senang dan sukacita. Demikianlah kegiatan istri saya yang totalitas sebagai ibu rumah tangga. Padahal saat ini teman-temannya sudah menjadi kepala dinas, ada yang pernah jadi bupati, kemudian sekretaris daerah, juga anggota DPR, profesor, doktor, dan sebagainya. Tapi istri saya luar biasa mau menerima keadaan itu. Kemudian saya juga seolah-olah demokrasi, boleh memberikan saran kepada saya, tapi akhirnya keputusan adalah
tetap sesuai dengan saya. Dan itu berlangsung lama, tetapi istri saya tetap taat dan setia, dan tetap mendampingi saya di saat dalam kondisi keterpurukan. Bahkan ketika saya tidak berdaya, saya sakit, di Tuhan berkenan saya mendapatkan sakit bertubi-tubi, sakit jantung, operasi potong usus karena ada tumornya, tetapi istri saya dengan setia tetap mendampingi saya. Inilah foto-foto saat saya sedang dirawat di rumah sakit karena beberapa sakit penyakit. Ada sakit jantung, sakit batu ginjal, sakit alergi, sakit asma, juga sakit tumor usus. Harus dipotong 1 meter, dan istri saya selalu mendampingi saya dengan setia, dengan tulus. Itulah istri saya. Dan saat ini Tuhan menyadarkan kepada saya betapa berartinya istri saya selama ini. Sungguh luar biasa, istri saya mendampingi saya di saat saya kondisi sudah sangat kritis, di saat saya terpuruk dalam kehancuran hidup saya. Tetapi saat ini saya sedang diajar Tuhan untuk menyadari betapa luar biasanya istri saya. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk mendampingi saya sebagai suaminya. Dan itulah yang membuat sekarang saya bahagia sekali, dan saya tidak bisa pisah dengan istri saya. Saya akan merasa sepi dan tawar gersang tanpa istri saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan istri saya. Dan walaupun saat ini istri saya tidak menjadi pejabat, tidak bekerja, namun dia sudah merasa bersyukur mendapatkan suami sekarang yang sudah sadar. Dan dalam Tuhan, hari ini dan selanjutnya kami akan menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya terima kasih kepada Tuhan, kepada istri saya. Sekarang kami sudah sampai di rumah kembali setelah tadi jalan sehat pagi dengan penuh semangat dan sukacita. Saya akan melanjutkan kesaksian tentang hidup masa lalu saya, bagaimana saya memahami dan memandang tentang istri saya. Saya otoriter, absolut, patriarki, dan apapun keputusan ada di tangan saya. Puji syukur pada Tuhan, sekarang saya sudah menjadi suami yang baik, sudah minta ampun pada Tuhan, sudah bertobat, sudah merasakan luar biasa kehadiran istri saya, belahan jiwa saya. Tanpa istri saya menjadi orang yang tidak bisa hidup dan selalu harus dekat dengan istri saya. Saya sekarang merasakan damai, merasakan senang, dan saya juga merasakan bagaimana bisa bahagia dengan anak-anak dan cucu saya. Sebelumnya saya tidak bisa merasakan kehadiran istri dan anak saya. Saya bagikan robot yang hidup ini tidak menggunakan rasa, tapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan yang indah di masa pensiun ini. Saya bisa merasakan kehadiran istri saya yang luar biasa, yang selalu mendampingi, menemani saya, bukan hanya saat suka, tapi di dalam duka, di dalam keterpurukan saya, di dalam saya sakit bertubi-tubi, sakit jantung, sakit operasi potong usus, asam urat dan sebagainya. Istri saya tidak pernah lepas, selalu bersama saya, mendampingi diri saya di saat saya terkapar. Luar biasa, dan saya terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada istri saya, anak-anak dan cucu saya. Sekarang saya setiap pagi sudah senang membantu istri saya, walaupun istri saya selama ini tidak minta untuk dibantu. Sudah menjadi istri yang baik, apapun dikerjakan, sampai hal-hal pekerjaan untuk lelaki pun dikerjakan. Tetapi saya sebagai seorang suami yang sungguh mengasihi istri saya, tentu tiap pagi walaupun istri saya tidak minta, saya sekarang sudah membantu tiap pagi mencuci piring, kemudian masak juga, kemudian juga membuat jus untuk istri dan saya, juga membuatkan kopi dan memperhatikan beli roti dan sebagainya. Pokoknya saya ingin
istri saya tersenyum dan bahagia bersama saya. Karena di mana istri saya, di setiap istri bahagia, suami juga akan bahagia. Tuhan memberkati.